Malam itu, Ardi melajukan motornya dengan penuh kewaspadaan. Jalanan sepi dan gelap gulita hanya diterangi oleh cahaya samar dari lampu motor yang berusaha menembus kegelapan. Suara mesin motor yang berdentum membelah keheningan malam, namun rasanya justru semakin menambah suasana mencekam di sekitarnya. Hujan gerimis yang mulai turun mengguyur aspal yang sudah licin, mengingatkan Ardi untuk tetap berhati-hati. Ardi adalah seorang pengendara motor berpengalaman, tetapi malam ini terasa berbeda. Perjalanan dari Tegal ke Surabaya tampaknya lebih panjang dan melelahkan. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang Alas Roban, sebuah kawasan hutan yang dikenal angker, tempat di mana banyak orang menghilang tanpa jejak. Hutan itu konon dihuni oleh makhluk halus, dan setiap pengendara yang melewati kawasan itu di malam hari seringkali merasakan kehadiran yang menakutkan. Ketika ia memasuki Alas Roban, hawa dingin menyengat kulitnya. Suasana yang tadinya biasa saja tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitar bergetar, seolah-olah menampakkan diri, berbisik dalam bahasa yang tak bisa dipahami. Ardi mengeratkan pegangan pada stang motornya, berusaha menenangkan diri. Kegelapan seolah menyelimuti jalanan di depannya, membuatnya merasa seperti tengah melawan kekuatan yang tidak terlihat. Suara tetesan air dari daun-daun yang basah dan suara angin yang melolong seakan membentuk simfoni menyeramkan, membuat bulu kuduknya merinding. Ardi mencoba berkonsentrasi, memfokuskan pikirannya pada jalan di depan. Namun setiap kali ia menoleh ke samping, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Dalam hatinya, Ardi berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah khayalan. Namun, kabar-kabar yang ia dengar dari teman-temannya di Tegal kembali terbayang. Mereka bercerita tentang sosok-sosok hantu yang muncul di malam hari, dan bagaimana seseorang yang melihat ke belakang saat melewati Alas Roban bisa terkena sesuatu hal yang tidak menyenangkan. "Acan delengar yang gurih ya," ingatnya, jangan menengok ke belakang. Mengingat dan mengulang kalimat itu dalam hati, tapi rasa ingin tahunya semakin membara. Setiap detik yang berlalu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Ia mempercepat laju motornya, berharap bisa segera keluar dari kawasan yang angker itu. Semakin dalam ia masuk ke Alas Roban, semakin terasa suasana mistis yang menyelimuti. Kegelapan semakin pekat, dan hujan gerimis mulai berubah menjadi rintik yang lebih deras, menambah kesan mencekam. Ardi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan memikirkan tujuan akhirnya di Surabaya, tetapi rasa takut itu tak kunjung reda. Dalam keadaan tertekan itu, Ardi melanjutkan perjalanan, bertekad untuk melewati malam yang menyeramkan ini. Ia berharap segera melihat cahaya lampu yang menandakan akhir dari perjalanan yang penuh ketegangan ini. Namun saat ia terus melaju, ia menyadari bahwa malam ini di Alas Roban, kegelapan seolah mengubah segalanya menjadi sebuah cerita yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan mulai turun dengan lebat, menciptakan tirisan air yang menyatu dengan tanah dan menambah suasana menakutkan di Alas Roban. Ardi merasakan hawa dingin yang menggigit kulitnya, seolah tangan dingin dari dunia lain sedang merengkuh tubuhnya. Ia mempercepat laju motornya, berusaha melawan ketakutannya. Setiap detak jantungnya seakan bergema dalam kegelapan malam, menambah ketegangan dalam perjalanan yang sudah mencekam ini. Di tengah perjalanan, deru mesin motornya menjadi satu-satunya suara yang bisa ia dengar, melawan desakan hujan yang semakin deras. Namun ketenangan malam itu tiba-tiba terganggu oleh suara yang aneh. Dari kejauhan, ia mendengar suara deru mesin lain yang semakin mendekat, semakin keras dan membingungkan. Seolah-olah ada kendaraan lain yang melaju dengan kecepatan tinggi. Namun anehnya, jalanan di belakangnya tampak sepi. Ardi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa penasaran mulai membangkit, namun ingatan akan mitos yang sering diceritakan di desanya segera menghentikannya. "Jangan menengok ke belakang," pikirnya. Suara itu semakin mendekat, menciptakan ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Ia mempercepat motornya, berusaha mengabaikan suara tersebut dan terus melaju melewati jalanan yang dipenuhi genangan air. Malam semakin gelap, dan hujan semakin deras. Jalanan yang licin membuat Ardi harus ekstra hati-hati.
Ia merasa seolah sedang dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap detik terasa melambat, dan deru mesin yang semakin mendekat itu mengganggu konsentrasi dan ketenangannya. Suara tersebut semakin nyaring, membisikkan rasa takut yang mendalam. Ini hanya permainan imajinasiku saja, bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hati. Namun suara deru itu semakin mengganggu, seolah menempel di belakangnya. Ia tidak berani menengok, tidak ingin mengambil resiko apapun. Semakin dalam ia memasuki alas roban, semakin kuat pula rasa cemas yang menyelimuti jiwanya. Ardi mencoba mengalihkan perhatian dengan memfokuskan pandangannya ke depan. Namun ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Adakah kendaraan lain yang melintasi malam ini? Atau mungkin hanya hantu-hantu yang berkeliaran di antara pepohonan? Semua pertanyaan itu terjebak dalam benaknya, tidak bisa ia suarakan. Ketika ia melintasi sebuah tikungan, suara deru mesin itu mendekat dengan cepat, menimbulkan kegelisahan di dalam dada Ardi. Ia memutar stang gas lebih dalam, berusaha kabur dari suara menakutkan yang tak kunjung reda. Jalanan di depannya berkelok dan menanjak. Setiap lekukan membuat jantungnya berdebar lebih keras. Semoga saja ini hanya ilusi, harapnya. Meski kegelapan dan hujan membuat setiap detik terasa seolah-olah dia dikepung oleh kegelapan yang tak terduga. Hawa dingin semakin mencengkram, dan suara deru mesin itu kini hampir menyatu dengan suara gemuruh hujan. Dalam kegelapan itu, Ardi merasakan bahwa kegelapan bukan hanya menyelimuti malam, tetapi juga mengintimidasi jiwanya. Setiap detik berlalu, rasa takut semakin menghimpit. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti, dan saat ia menoleh sekilas ke sisi jalan, sosok-sosok kabur tampak melintas di balik pepohonan. Membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak sendirian di alas roban. Rasa panik mulai merayap, dan Ardi berusaha menenangkan diri. Ia harus tetap fokus. Tetapi seiring deru mesin yang semakin mendekat dan dinginnya malam yang kian menggigit, satu hal yang pasti, kegelapan di alas roban sedang menunggu untuk mengungkapkan rahasia kelamnya. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, menambah nuansa menyeramkan di sekitar Ardi. Setiap detik terasa berat saat ia melintasi alas roban yang angker, dan hawa dingin semakin menusuk tulang. Dia merasakan ada sesuatu yang mengikutinya, sebuah kehadiran yang tak terlihat namun sangat nyata. Angin bertiup kencang, menyapu dedaunan kering yang berserakan di jalan, menciptakan suara berisik yang membuat Ardi semakin waspada. Dalam keadaan ketegangan yang meningkat, Ardi kembali mengegas motornya dalam-dalam. Ia berusaha melawan rasa takut yang menyerap di jiwanya, namun kegelisahan terus menghantuinya. Dan tiba-tiba, dari balik kabut yang tebal, sebuah bus tua muncul dengan perlahan. Ardi terkejut dan jantungnya berdegup kencang. Bus itu yang tampak usang dan dikelilingi aura misterius tidak menyalip, melainkan terus mengikuti motornya dengan kecepatan yang sama, konstan. Ini tidak mungkin, gumam Ardi dalam hati. Ia berusaha menenangkan diri, namun rasa takutnya semakin meluap. Dengan setiap detak jantungnya, ia bisa merasakan ketegangan di udara, seolah bus itu merupakan simbol dari semua mitos yang pernah ia dengar tentang alas roban. Kenangan tentang bus yang terkenal membawa penumpang yang tidak kembali menghantuinya. Dari kaca depan bus yang kotor, Ardi berusaha melihat ke dalam, namun kegelapan di dalam bus membuatnya tidak bisa melihat apapun. Hatinya bergetar, dan pikiran akan apa yang ada di dalam sana mulai membanjiri kepalanya. Sosok-sosok hantu, penumpang yang tidak pernah turun. Ardi menggigit bibirnya, berusaha mengalihkan perhatian dengan memfokuskan pandangannya ke jalan di depan. Ia tahu bahwa mitos mengatakan bahwa siapapun yang menengok ke belakang saat melintasi alas roban akan mendatangkan sial, dan Ardi tidak berani mengambil resiko itu. Namun, rasa penasaran yang kuat membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang bus tua yang terus mengikutinya. Suara deru mesin yang serupa membuatnya semakin merasa terperangkap dalam permainan menakutkan ini. Kabut semakin tebal, mengaburkan pandangan Ardi dan membuatnya merasa seperti terjebak di dalam dunia lain. Jarak antara motornya dan bus semakin mendekat. Kenapa bus itu tidak menyalip? Pikirnya, bertanya-tanya apa tujuan dari kehadiran bus tersebut. Setiap kali ia menambah kecepatan, bus itu tampak menyesuaikan laju, tidak pernah menjauh, dan juga tidak pernah mendekat dengan signifikan.
Kegelapan malam menyelimuti segala sesuatu, membuat setiap suara menjadi lebih jelas. Ardi merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia bisa merasakan mata-mata tak terlihat yang menyorot setiap gerakannya. Ketika ia melintas di samping pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, rasa dingin semakin menyengat. Seolah-olah tempat itu sedang menuntutnya untuk berhenti. Akhirnya, ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Ardi merasa bus itu semakin dekat. Terlalu dekat untuk kenyamanan. "Hei, apa yang kau inginkan?" teriaknya dengan suara bergetar. Suaranya tenggelam dalam suara hujan dan angin yang kencang, namun tidak ada jawaban. Hanya deru mesin bus yang menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, Ardi berusaha mengumpulkan keberaniannya. Ia menggenggam stang motornya lebih erat dan memutuskan untuk mempercepat laju sepeda motor. "Aku tidak akan membiarkan apapun menghentikanku," ucapnya pada diri sendiri, bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Namun semakin dia berusaha untuk melupakan bus itu, semakin ia merasa terikat oleh kehadirannya. Ardi berulang kali melirik ke samping, ingin melihat wajah-wajah yang mungkin ada di dalam bus. Tapi setiap kali ia berusaha melakukannya, keinginannya untuk tahu justru membuatnya merasa lebih terancam. Di tengah perjalanan yang mencekam ini, Ardi hanya bisa berharap bahwa dia bisa melewati alas roban dan terhindar dari kehadiran misterius yang terus mengikutinya. Namun saat kabut semakin tebal, harapannya mulai pudar. Dan dia merasa seolah kegelapan itu sedang menunggu saat yang tepat untuk menelannya. Setelah beberapa menit berjuang melawan rasa takut yang terus menghantui, Ardi tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Ia tahu akan resiko yang mungkin harus ia hadapi, tetapi dorongan rasa ingin tahunya lebih kuat. Tanpa bisa mengontrol diri, ia menengok ke belakang. Apa yang ia lihat membuatnya terperangah. Sebuah bus tua yang tampak angker dan menyeramkan meluncur tepat di belakangnya, mengikutinya. Lampu bus itu hanya memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan panjang di jalanan basah. Cat bus yang sudah mengelupas memperlihatkan warna kusam yang semakin menambah kesan menyeramkan. Kabar-kabar tentang bus yang terkenal menghantui alas roban kembali terngiang di pikirannya. Di dalam bus itu, sosok-sosok tampak samar. Mereka bergerak dalam bayang-bayang gelap, seolah-olah penumpang yang terperangkap di dalam waktu dan tidak bisa keluar. Ardi berusaha berkonsentrasi, tetapi bayangan-bayangan itu terus menarik perhatiannya, menantangnya untuk melihat lebih dekat. Apakah mereka adalah arwah yang terjebak atau sekedar ilusi yang diproduksi oleh ketakutannya sendiri? Hatinya bergetar hebat. Momen itu terasa seolah waktu berhenti. Kegelapan malam terasa semakin pekat dan dingin menggigit kulitnya, membuatnya merasa seolah-olah dia dikelilingi oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan cepat, Ardi menutup mata sejenak, mencoba mengusir rasa takut yang merayap di sepanjang tulang punggungnya. Ini tidak nyata, ia berbisik pada diri sendiri. Hanya permainan pikiranku saja. Namun saat ia membuka mata kembali, bus tua itu masih ada di sana, tetap mengikuti dengan jarak yang sama. Ardi merasa seolah-olah bus itu telah menyerap semua cahaya di sekelilingnya, menjadikannya makhluk gelap yang siap menelan segala harapan. Dalam benaknya, dia mulai mempertanyakan apakah ada cara untuk mengatasi ketakutannya yang terus tumbuh. Harus ada cara untuk melawan ini, gumamnya. Ia memutuskan tidak menyerah. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Ardi menambah kecepatan motor, berusaha untuk menghindari bayangan menakutkan yang mengikutinya. Namun, setiap kali ia mencoba melaju lebih cepat, bus itu seolah memiliki kekuatan misterius untuk tetap bersamanya. Jangan menengok lagi, Ardi, pikirnya berusaha mengingat kembali mitos yang diucapkan oleh orang-orang. Tetap fokus ke depan, kamu bisa melewati ini. Namun rasa ingin tahunya terus mengganggu ketenangannya. Menghadapi ketakutannya, Ardi bertekad untuk membuktikan bahwa ia tidak akan terjebak dalam permainan kegelapan ini. Ia mulai menyalakan lampu motor lebih terang, lampu panjangnya, berharap sinar itu bisa menerangi jalannya sekaligus mengusir bayangan-bayangan di bus tua. Dia mencoba mengabaikan segala sesuatu yang bisa memicu ketakutannya, memfokuskan pikirannya pada tujuan akhir, keluar dari alas roban dengan selamat. Semakin dalam ia melintasi hutan, semakin banyak suara yang muncul, seolah-olah kehadiran bus itu menarik seluruh makhluk malam untuk ikut bermain. Suara derak dedaunan, gemerisik angin, dan jeritan samar di kejauhan hanya menambah rasa mencekam. Namun Ardi meneguhkan hatinya, dia tidak akan membiarkan ketakutannya mengambil alih. Dalam perjalanan melawan rasa takut,
Ia bertekad untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Hanya ada satu tujuan dalam pikirannya, bertahan. Dan dengan tekad itu Ardi terus melaju, meninggalkan jejak di jalanan yang basah. Sementara bayangan bus tua terus membayangi dari belakang, seolah-olah menunggu momen ketika ia terjatuh dan mengalah. Ketika Ardi mencoba mempercepat motornya, bus tersebut tampaknya juga menambah kecepatan, seolah-olah memiliki tujuan untuk mengejar. Rasanya seperti dalam sebuah perlombaan yang sangat tidak adil, di mana satu peserta adalah manusia biasa dan yang lainnya adalah entitas dari kegelapan. Hatinya semakin berdebar, setiap detak terasa berat, menandakan betapa ketakutan merayap dalam dirinya. Ardi merasa bahwa bus itu bukan hanya sekedar kendaraan, itu adalah simbol dari sesuatu yang lebih menakutkan, sesuatu yang tidak bisa ia hadapi. Di detik-detik yang mendebarkan, ketika ketegangan mencapai puncaknya, bus tersebut meluncur ke arahnya dengan kecepatan yang tidak bisa ia bayangkan. Dan dalam sekejap, Ardi merasa seolah-olah dunia di sekitarnya melambat. Waktu terasa terhenti saat bus tua itu menabrak motor Ardi dengan keras. Priak! Ia siap untuk merasakan dampak yang menyakitkan, siap untuk terjatuh dan terhempas ke aspal yang basah. Namun kejadian yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih terjatuh atau mengalami kecelakaan seperti yang ia bayangkan, Ardi merasakan sensasi aneh ketika tubuhnya seolah-olah menembus bus tersebut. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang memfasilitasi transisinya. Ia merasa dirinya melayang, tidak lagi terikat pada hukum fisika yang selama ini dikenalnya. Suasana hening dalam sekejap tergantikan oleh kebisingan yang mencekam. Suara mesin bus yang berderu, raungan angin dan detak jantungnya yang berdebar kencang di telinga. Di dalam bus ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kegelapan pekat mengelilinginya dan sosok-sosok samar melayang di sekitar. Mereka tampak seperti bayangan tanpa bentuk, tidak memiliki wajah, tetapi bisa merasakan tatapan mereka yang seolah mengamati Ardi. Rasa takut dan heran bercampur aduk dalam jiwanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini adalah akhir dari hidupnya? Atau justru awal dari sebuah perjalanan baru yang tak terduga? Ketika ia berusaha untuk memahami situasi ini, Ardi merasakan hawa dingin yang menyengat, seperti banyak tangan dingin yang menyentuh kulitnya. Hujan yang jatuh di luar bus terus mengalir, namun di dalam bus ada keheningan yang menyesakkan, seolah-olah ia terjebak dalam ruang dan waktu yang tidak memiliki dimensi. Alam apa ini? Ardi merasa terjepit antara dua dunia, dunia nyata yang ditinggalkannya dan dunia lain yang kini mengelilinginya. Dalam keadaan tidak berdaya, pikirannya berputar, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Ia harus bisa kembali, harus menemukan cara untuk melarikan diri dari bus hantu ini. Berharap bus itu tidak membawa dirinya ke tempat yang lebih mengerikan, ke dalam kegelapan yang tak berujung. Saat Ardi berjuang dengan kebingungannya, tiba-tiba suara yang berat dan dalam memecah keheningan. "Mengapa kau menengok?" Suara itu menggema, seakan berasal dari seluruh arah. "Kau telah memilih jalan ini. Sekarang apa yang kau cari?" Ardi berusaha untuk berbicara, namun suaranya seakan hilang ditelan kegelapan. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dia hanya bisa merasakan ketakutan yang menyelimuti hatinya. Dalam momen itu, satu hal terlintas dalam benaknya. Untuk bertahan hidup, ia harus menemukan kekuatan di dalam dirinya. Semua terasa hampa, seakan Ardi berada di dalam dimensi lain. Setelah menembus bus, dia terperangah melihat sekelilingnya. Kegelapan menyelimuti tempat itu, menyerap semua cahaya, membuatnya merasa seolah-olah tidak ada titik referensi untuk menilai ruang dan waktu. Suasana yang mencekam itu membuatnya bergetar, terjebak antara dua dunia yang saling bertentangan. Dikelilingi oleh sosok-sosok hantu berbisik, Ardi merasakan hawa dingin menyengat kulitnya. Suara mereka lemah tetapi tajam, seolah menembus jiwanya. Mereka membisikkan cerita-cerita tragis, mengisahkan nasib mereka yang tidak pernah menemukan kedamaian. Cerita tentang bis yang tidak pernah sampai ke tujuannya, tentang harapan yang hancur dalam sekejap, menyesakkan nafas Ardi. "Kami tidak bisa pergi," salah satu sosok berbisik, suaranya serak dan penuh kesedihan. "Kami terjebak di sini karena kesalahan yang kami buat. Kami tidak mendengarkan peringatan." Ardi mengerjapkan matanya, berusaha beradaptasi dengan kegelapan yang melingkupi. Ia bisa melihat sosok-sosok itu lebih jelas sekarang.
Mereka tampak seperti bayangan dari masa lalu. Wajah-wajah pudar yang membawa kesedihan mendalam. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, Ardi merasa beban berat di hatinya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang terperangkap di tempat ini. "Mengapa kau di sini?" tanya sosok lain dengan suara yang bergetar. "Apakah kau juga ingin menjadi bagian dari kami?" Ardi berusaha menjelaskan bahwa ia tidak ingin terjebak di alam sini. Ia hanya seorang pengendara motor yang melewati alas roban tanpa mengetahui bahaya yang mengintainya. Namun kata-katanya tampak tidak terdengar, tertelan oleh keheningan yang menyesakkan. Ia hanya bisa menatap sekelilingnya, berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan ini. "Saat kau menengok, kau telah mengambil resiko," suara lain menggema. "Sekarang kau harus memilih. Apakah kau ingin ikut dengan kami selamanya atau berjuang untuk kembali ke alammu?" Kepala Ardi berdenyut antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi ada dorongan kuat untuk melarikan diri, untuk menemukan cara kembali ke dunia nyata. Namun di sisi lain ada rasa simpati terhadap jiwa-jiwa yang terjebak di tempat ini. Mereka adalah korban dari kecelakaan yang mengerikan, menanti harapan yang tak kunjung datang. "Bagaimana caranya keluar?" Ardi bertanya. Suaranya bergetar. "Aku tidak ingin terjebak di sini." Mendengar pertanyaannya, semua sosok itu seolah terdiam sejenak, lalu berbisik lebih keras. "Kau harus menghadapi ketakutanmu. Hanya dengan menghadapi kegelapan di dalam dirimu, kau bisa menemukan jalan pulang." Pesan itu menggema di dalam hati Ardi, menyentuh bagian paling dalam dari jiwanya. Ia sadar bahwa selama ini ia telah hidup dalam ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan. Jika ingin kembali, ia harus berani menghadapi semua itu. Dia harus menggali keberanian yang terpendam di dalam dirinya dan menghadapinya secara langsung. Ardi memejamkan matanya, mencoba merasakan kehadiran kegelapan yang mengelilinginya. Ia merasakan semua rasa takut, kesedihan, dan penyesalan yang selama ini mengganggu pikirannya. Dengan nafas yang dalam, ia memutuskan untuk tidak melarikan diri. Ia akan berdiri tegak di hadapan kegelapan dan semua jiwa yang terperangkap, berharap mereka bisa membantunya menemukan jalan pulang. "Jika kalian terjebak, aku akan berjuang untuk kalian." Ardi berteriak, suaranya bergetar namun tegas. "Aku tidak akan membiarkan ketakutan ini menguasai hidupku. Aku ingin kembali." Ardi merasakan gelombang energi mengalir di sekelilingnya. Jiwa-jiwa yang terperangkap mulai berkumpul di sekelilingnya, seolah memberikan dukungan. Dalam sekejap Ardi merasakan cahaya kecil muncul dari dalam dirinya, menerangi kegelapan yang menyelimutinya. Ia menutup matanya dan merasakan kehangatan itu, seolah mengingatkan bahwa meski gelap selalu ada cahaya yang bisa ditemukan. Dengan segenap keberanian yang ia miliki, Ardi memutuskan untuk melangkah maju, menembus kegelapan yang melingkupi. Ia percaya bahwa di ujung kegelapan ada jalan untuk kembali, dan dengan harapan itu, ia siap menghadapi apapun yang menghadang di depannya. Lalu, cahaya perlahan-lahan menembus kegelapan, merayap di sekeliling Ardi, seperti tangan hangat yang menuntunnya keluar dari jurang yang dalam. Rasa takut yang sempat mencekamnya mulai terkikis, digantikan oleh perasaan tenang dan lega. Ardi merasa tubuhnya ditarik, seolah ada kekuatan besar yang membawanya kembali ke dunia yang nyata. Dan dalam sekejap, ia terbangun dengan dada berdegup kencang. Pandangannya mengabur sejenak sebelum akhirnya menyadari di mana ia berada. Ia masih berada di jalanan alas roban, duduk di atas motornya yang utuh. Tak ada tanda-tanda kerusakan atau jejak kecelakaan. Hujan telah reda, menyisakan udara segar dan bau tanah yang menenangkan. Namun saat ia menoleh ke belakang, bus tua itu telah lenyap. Tak ada suara mesin, tak ada cahaya lampu yang redup, hanya keheningan malam yang sunyi. Ardi merasa seolah pengalaman tadi adalah mimpi, tetapi kesan yang ditinggalkan begitu nyata, mengendap dalam dirinya seperti bekas luka yang tak terlihat. Ardi menarik nafas dalam-dalam, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Ia sadar bahwa kejadian itu lebih dari sekedar pengalaman menakutkan. Ia telah melewati batas yang tidak kasat mata, merasakan sendiri betapa tipisnya garis antara dunia yang ia kenal dan dimensi yang tak terlihat. "Ini adalah peringatan untukku," bisiknya pada diri sendiri. Menyadari betapa ia hampir saja menyerah pada rasa takut, ia mengingat sosok-sosok yang terjebak di bus itu, jiwa-jiwa yang mungkin hanya menunggu kesempatan untuk bisa bebas. Dalam heningnya malam,
ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengabaikan peringatan, untuk selalu menghargai hidup dan pilihan yang diambilnya. Perlahan Ardi memulai kembali motornya, mengendarainya dengan hati-hati. Dan dengan perasaan yang dipenuhi rasa syukur dan tekad yang baru, ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Tetapi pengalaman ini telah mengubah pandangannya. Kegelapan yang tadi menakutkan kini menjadi pengingat bahwa ketakutan harus dihadapi, bukan dihindari. Dengan pandangan ke depan dan keberanian yang baru, Ardi meninggalkan Alas Roban, berjanji untuk menjalani hidupnya dengan penuh makna dan kehati-hatian. Melewati kota Kendal, Kaliwungu, Semarang, Demak, dan seterusnya sampai Surabaya, Ardi selamat. Setelah pulang ke rumah, Ardi menjadi saksi hidup dari pengalaman mistisnya. Ia menceritakan kisahnya kepada orang-orang, memperingatkan mereka untuk tidak mengabaikan mitos tentang Alas Roban. Bus hantu itu menjadi legenda yang hidup, dan Ardi dikenang sebagai pria yang berani melawan kegelapan. Namun malam hari di Alas Roban tetap menyimpan misteri, mengingatkan setiap pengendara untuk berhati-hati. Demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari kejadian Mas Ardi di Alas Roban. Semoga memberi hiburan dan juga pelajaran untuk kita ya, tentang keberanian dan pentingnya menghormati tradisi. Tony Efes pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum.